semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah kali ini. Kami akan membahas mengenai gold rush dan ekspansi ekonomi. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih penyebab gold rush pertama kali ada? Jadi, penyebab gold rush pertama kali karena adanya penemuan bongkahan emas di area lembah Sacramento pada awal tahun 1848. Peristiwa ini bisa dibilang peristiwa yang cukup penting yang membentuk masa lalu sejarah Amerika selama abad ke-19. Ketika berita itu mulai meluas, ribuan para calon penambang emas berbondong-bondong mendatangi San Francisco melalui jalur laut atau darat dan daerah sekitarnya. Pada tanggal 24 Januari 1848, seorang tukang kayu yang berasal dari New Jersey yang bernama James Wilson Marshall menemukan sedikit serpihan emas di Sungai Amerika di dasar pegunungan Sierra Nevada dekat Coloma, California. Lalu, gold fever strikers atau bisa dibilang demam emas menyerang, Marshall berusaha menyembunyikan kabar tentang penemuan emas tersebut. Tetapi berita tersebut tetap saja tersebar. Pada pertengahan Maret, satu surat kabar memberitakan bahwa ada sejumlah emas yang berjumlah besar ditemukan di Sutter's Mill. Tetapi reaksi awal di San Francisco yakni ketidakpercayaan. Namun, pemilik toko yakni Sam Brannan membuat hal yang sangat gila. Ketika berparade keliling ke kota sambil memperlihatkan sebotol kecil emas yang diambil dari Sutter's Creek. Pada pertengahan bulan Juni, sekitar 3/4 penduduk laki-laki yang ada di San Francisco telah meninggalkan untuk mencari tambang emas. Dan jumlah penambang pada saat itu melejit sekitar 4.000 pada bulan Agustus. Keren banget ya. Beberapa migran yang pertama kali datang dari wilayah yang bisa dijangkau dengan perahu, seperti Oregon, Kepulauan Sandwich, Hawaii, Meksiko, Chili, Peru, dan Cina. Gold rush menyebar secara berita nasional pada bulan Desember 1848 pada saat Presiden James K. Polk memberitakan bahwa hasil dari laporan tersebut valid dari laporan yang dibuat Kolonel Richard Mason, Gubernur Militer California, dalam pidato pengukuhan. Nah, itu merupakan sekilas mengenai gold rush pertama kali ada. Selanjutnya, kamu tahu nggak sih hubungan gold rush dan ekspansi ekonomi? Kalian nggak tahu juga? Oke, sini aku jelasin lagi ya. Jadi, hubungan gold rush dengan ekspansi ekonomi, gold rush memiliki hubungan yang erat dengan ekspansi ekonomi. Karena aktivitas pencarian dan penambangan emas dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah yang terkena dampaknya. Gold rush dapat menarik para pencari emas, pengusaha, dan pekerja dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkembang pesat, seperti penambangan, perdagangan, dan layanan pendukung lainnya. Hal ini dapat meningkatkan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, ini dia beberapa wilayah yang terkena dampak ekonomi signifikan dari gold rush. Yang pertama yaitu California, Amerika Serikat,
Gold Rush California pada tahun 1849. Lalu ada Victoria, Australia, Gold Rush Victoria pada tahun 1850-an. Dan yang selanjutnya ada Alaska, Amerika Serikat, Klondike Gold Rush, dan Klondike, Alaska, Gold Rush pada tahun 1890-an. Witwatersrand, Afrika Selatan, Gold Rush Witwatersrand pada tahun 1880-an. Otago, Selandia Baru, Otago Gold Rush pada tahun 1860-an. Dan yang selanjutnya ada Alaska, Amerika Serikat, Gold Rush Nome pada tahun 1898. Terakhir ada Colorado, Amerika Serikat. Colorado Gold Rush pada tahun 1859. Nah, wilayah-wilayah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena aktivitas penambangan emas yang memicu migrasi besar-besaran, pembangunan infrastruktur, dan pembentukan kota-kota baru. Di Australia, Gold Rush abad ke-19 menyebabkan migrasi massal tidak hanya di dalam benua tersebut loh, namun dari belahan dunia lain juga ada. Gold Rush sebagai masa yang tidak bisa tertandingi mendorong populasi, urbanisasi, serta pembangunan ekonomi signifikan dalam waktu yang lumayan cukup singkat loh. Jadi, sejarah awal Gold Rush atau penemuan emas ini diawali dari seorang tahanan bernama Daley pada tahun 1788. Dan pada tahun yang sama, di bulan Desember, Daley dieksekusi atas penipuan yang dirinya lakukan. Daley menipu dengan mengatakan adanya emas di wilayah tersebut yang dia buat sendiri menggunakan emas kuno dengan tanah untuk membuat tiruan. Daley melakukan hal tersebut dengan harapan dirinya dapat dibebaskan sebagai tawanan perang dan kembali ke Inggris. Pada tahun 1823, terjadi laporan lain mengenai penemuan emas, yaitu di Fish River dekat dengan Bathurst, oleh James McBride. Beberapa tahun kemudian, 1839, sebuah penemuan terbaru berasal dari seorang bernama Strachey di daerah Hatley. Setelah itu, pelapor penemuan emas kembali terjadi di tahun 1842 oleh seorang geolog dari Sydney bernama W.N.B. Clark yang menemukan adanya suatu logam di daerah Hatley. Banyaknya pelapor mengenai keberadaan emas ini menjadi kekhawatiran bagi Gubernur Sir George Gibbs akan terjadinya pembludakan penduduk yang berimbas kepada para koloni menjadi susah diatur. Kemunculan pelapor ini diredam oleh Gibbs supaya tidak menyebar ke seluruh wilayah. Namun, keadaan berbalik ketika Edward Hammond Hargreaves menemukan emas di wilayah Lewisport Creek dekat Bathurst. Edward Hargreaves sendiri adalah seorang Inggris yang tinggal selama beberapa tahun di sebuah peternakan domba di Australia. Dirinya pun melakukan perjalanan ke California untuk mencoba peruntungan di kawasan pertambangan ketika demam emas terjadi di sana. Ketika Edward Hargreaves yang diketahui sebagai salah satu penemu emas yang ada di Lewisport Creek, pernah menelusuri aliran emas di California. Ia menemukan bahwa kondisi tanah dan lembah di California sangat mirip dengan tanah dan lembah di Australia.
Melihat fakta tersebut, Edward Hargreaves menyimpulkan bahwa emas juga ada di Australia. Saat kembali ke Sydney pada Januari 1851, Edward bersama temannya John Lister melakukan perjalanan mereka untuk mengeksplorasi kemungkinan menemukan emas, terus berlanjut hingga pada tanggal 12 Februari 1851. Mereka berhenti di dekat Summerhill Creek untuk menyelidiki dan menemukan bahwa mereka benar-benar telah menemukan emas. Penemuan emas tersebut menjadi pusat perhatian banyak pihak. Tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah. Pada tanggal 12 Februari 1851, Edward Hargreaves pergi ke Goyong bersama rekannya yang bernama John Lister dengan membawa rasa percaya dari hasil pengamatannya di American El Dorado bahwa emas ada di New South Wales. Tibalah Edward Hargreaves di Lewis Pond Creek dengan merasa bangga menyatakan bahwa dirinya berada di daerah tambang emas. Tambang emas ini diberi nama Opir. Keberadaan Gold Rush telah membuka baru. Dalam beberapa tahun saja telah mendorong orang Australia untuk mengubah Australia dari suatu koloni menjadi suatu negara. Pada tahun 1852, Edward Hargreaves dilaporkan menemukan 850.000 ons emas di New South Wales. Berita tersebut menyebar ke seluruh Victoria, menyebabkan warga Victoria berbondong-bondong ke New South Wales untuk menambang emas. Pada saat itu, Victoria sedang mengalami resesi ekonomi. Kemakmuran Victoria mulai menurun ketika penduduk mulai meninggalkan daerah tersebut. Pemerintah Victoria ingin menghalangi penduduknya untuk mengambil bagian dalam demam emas New South Wales, yang pada akhirnya menawarkan hadiah sebesar 200 pound jika emas ditemukan dalam 200 mil dari Melbourne. Next akan membahas mengenai gelombang imigran serta tantangan dan kondisi hidup para imigran selama masa Gold Rush. Selama demam emas California terjadi, banyak sekali para imigran berdatangan. Sebagian besar imigran pertama berasal dari negara bagian lain di Amerika Serikat. Orang-orang dari negara bagian seperti New York, Pennsylvania, Ohio, dan sekitarnya berbondong-bondong ke California setelah berita penemuan emas tersebut. Banyak Cina imigran Tionghoa menjadi salah satu kelompok terbesar yang tiba di California selama demam emas. Mereka terutama datang dari provinsi Guangdong setelah berita penemuan emas tersebar di Tiongkok. Sumber ini didukung oleh informasi sejarah, misalnya Voice of Chinese America, From the Gold Rush to the Prison, oleh Judy Yung pada masa European Gold Rush. Orang-orang dari berbagai negara Eropa juga pindah ke California. Demam emas Amerika Latin juga mencakup imigran dari Amerika Latin, terutama dari negara-negara seperti Meksiko, Kolombia, dan Chili. Mereka datang dengan harapan menemukan kekayaan baru di California. Informasi mengenai imigran Amerika Latin pada masa demam emas dapat ditemukan di catatan sejarah regional California. Selanjutnya, mengenai peran, tantangan, dan kondisi kehidupan imigran demam emas memainkan peran penting dalam pembentukan California modern dan mempengaruhi sejarah migrasi Amerika Serikat. Mereka juga berperan dalam memajukan perekonomian. Banyak dari para imigran bekerja sebagai penambang, tukang kayu, pedagang, dan penyedia jasa lain yang mendukung industri pertambangan. Selain itu, para imigran juga membantu meningkatkan populasi di daerah-daerah seperti California dan Australia selama periode tersebut. Para imigran juga membentuk komunitas-komunitas baru dan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung industri pertambangan emas. Imigran menghadapi berbagai tantangan selama masa Gold Rush, termasuk diskriminasi rasial dan etnis dari penduduk lokal. Kondisi kerja yang berat dan berbahaya di tambang emas, persaingan yang ketat dalam mencari emas yang dapat memicu konflik antara imigran dan pendatang lainnya.
Isolasi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal, serta ketidakadilan dalam sistem hukum yang membuat banyak imigran tidak memiliki perlindungan yang sama dengan penduduk lokal. Adanya gold rush memberikan pengaruh terhadap perekonomian Australia. Pertumbuhan ekonomi Australia berkembang secara pesat karena adanya penemuan gold rush. Dari yang tadinya penduduk Australia sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan juga industri wool, kini beralih profesi menjadi ke pertambangan emas. Pertumbuhan ekonomi akibat gold rush di Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu 1. Meningkatkan jumlah penduduk atau populasi di Australia. 2. Penemuan emas ini banyak menarik investasi modal. 3. Meningkatnya upah gaji selama gold rush. 4. Perkembangan kota-kota besar seperti Melbourne dan Sydney membuat manufaktur. Dampak jangka panjang dari adanya gold rush di Australia diantaranya, lonjakan penduduk yang terjadi akibat adanya gold rush membuat keanekaragaman penduduk Australia berubah. Yang kedua, adanya alokasi dana untuk pembangunan seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Yang ketiga, masa gold rush memberikan kontribusi terhadap perekonomian Australia, terutama di kota-kota besar seperti Melbourne dan Sydney. Yang keempat, adanya kemajuan teknologi pertambangan yang diciptakan atau dikembangkan pada saat gold rush seperti teknologi baru di bidang manufaktur. Yang terakhir, adanya gold rush memberikan pengalaman yang kolektif dan turut berperan penting dalam pembentuk sebuah jati diri bangsa serta budaya yang khas dan unik di Australia. Demam emas dan implikasinya bagi sejarah perekonomian Australia adalah demam emas membawa dampak ekonomi yang signifikan, termasuk pertumbuhan populasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Namun, hal ini juga menimbulkan ketegangan antara suku dan kerusakan lingkungan. Secara ekonomi, demam emas memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Australia pada saat itu, namun juga menimbulkan fluktuasi ekonomi yang signifikan setelahnya. Implikasinya terhadap sejarah perekonomian Australia meliputi transformasi ekonomi struktural, diversifikasi sektor ekonomi, dan perubahan sosial ekonomi masyarakat Australia. Nah, itu dia materi mengenai gold rush dan ekspansi ekonomi. Semoga kamu mengerti dan paham ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.